Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andas Zulfahmi. Kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ramadana la'allana bihi minal muhtadinal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza ijtanabatil kabaira. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sengaja dari awal disyariatkan oleh Allah agar manusia mau menutupi dosa yang dia kerjakan di antara-antaranya. Hadis riwayat Muslim. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang terhormat, selalu kita maturkan puji dan syukur nan sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat dan detik ini masih banyak nikmat dan karunia-Nya bergulir mengiringi jalan hidup kita setiap saat. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu diri kita, anak-anak kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang akan dimintakan syafaat kepada Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 hidup orang yang sangat menyesal di akhirat kelak. Ada 3 hidup orang yang sangat menyesal di akhirat kelak. Satu hari menjelang bulan Ramadan akan datang, ada kejadian yang sangat mengherankan para sahabat pada diri Rasulullah, dan belum pernah kejadian itu terjadi sebelumnya.
Ini diceritakan oleh sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah dalam hadis yang agak panjang sedikit. Kejadian apa yang sangat mengherankan para sahabat tentang diri Rasulullah sebelum ini belum pernah terjadi, kata Jabir bin Abdillah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdillah, raqiyal mimbara lamma raqiyat darajatal ula faqala amin. Walamma raqiya darajat tsani faqala amin. Walamma darajat tsalits qala amin. Fayaqulu ya Rasulullah sami'naka qala amin thalatha marat. Qala ja'ani Jibrilu alaihi salam faqala syaqiyal abdu man adraka ramadana fansalakha lam yughfar lah. Faqultu amin. Raqitu darajat tsani faqala syaqiya abdun man adraka walidayhi aw ahaduhuma faqala syaqiya abdun. Faqultu syaqiya abdun walidayhi aw ahadahuma qultu amin. Wa qultu wa qala Jibril alaihi salam syaqiya abdun zukirta indahu lam yusalli alaika qultu amin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kata Jabir, rida Allah perjalanan hidupnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari lagi akan datang Ramadan. Inyo kanayak berkhutbah di atas mimbarnya. Kutiko inyo naik ke tangga yang pertama dari mimbarnya, kata Jibril, inyo tertegun sabanta sambil membaca amin. Kemudian kata Jabir, naik lagi Rasulullah ke tangga yang kedua. Dibaconyo pulo amin balik. Sudah tu naik lo nyo ke tangga nan ketiga di tempat di mana biasa dia berkhutbah. Dibaconyo pulo amin balik. Kecek Jabir radhiyallahu an, kami para sahabat waktu itu sangat heran. Ba'alah kira-kira kuah lah batuka cara khutbah syariat khutbah atau ba'a salamoko inda ado Nabi baitu dah. Kaditanyakan waktu itu Nabi akan berkhutbah. Tidak mungkin. Setelah Nabi selesai,
salat. Faqalu, berarti tidak surang dah tu. Banyak sahabat waktu itu dek bertanya-tanya je di kepalanya anan terjadi di diri Rasulullah mangkomode ko khutbah kini. Waktu itu beberapa hari lagi Ramadan akan datang. Faqalu, makanya bersama-sama datang menemui Rasulullah di mana Rasul mengimami salat ketika salat tadi. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sami'naka." Tadi ya Rasulullah, kok berbeda bana mode biasa engkau berkhutbah. Ketika engkau naik di tangga pertama tempat engkau khutbah, engkau baca amin. Sampai ke tangga yang ketiga, engkau juga membaca amin. Ada apa ko ya Rasulullah? Kata para sahabat. Qala, langsung dijawab oleh Rasulullah, ja'ani Jibrilu alaihi salam. Waktu ambo kapai bakatobah di atas mimbar ambo tadi, kutiko kaki ambo tiba di tangga yang pertama, datanglah malaikat Jibril kepada aku. Seraya dia berkata, "Ya Rasulullah, syaqiya abdun man adraka Ramadana fansalakha falam yustaghfarlah fakultu amin." Ya Rasulullah, kata Jibril, mencegat aku di janjang yang pertama. Lalu dia berkata, amat celakalah hamba umatmu ya Rasulullah. Umat yang bagaimana? Inyo diagih oleh Allah kesempatan basobok je bulan Ramadan baliak. Fansalakha, lalu dia abaikan amalan-amalan Ramadan yang akan mengikis habiskan semua dosanya selama ini. Dilalaikannya amalan-amalan di bulan Ramadan. Lam yughfarlah, sehingga di akhir Ramadan nanti umatmu yang seperti ini tidak ada dijanjikan oleh Allah. Ramadan itu akan menghapuskan dosa-dosanya di masa lampau. Dia gih umatmu basobok jo Ramadan balik, tetapi dia tidak tekun beribadah amalan-amalan Ramadan tadi. Berakhir Ramadan, untuk dia tidak ada pengampunan dosa. Ba itu ya Jibril, iyo kalau ba itu bana lalainya umatku. Amin. Ya Allah, perkenankan sajalah ungkapan daripada Jibril tadi. Celaka umatmu seperti itu. Amin, kata Rasulullah. Sudah tu ya Rasulullah, engkau naik pula ke tangga yang kedua. Abaranti lo engkau sebentar di sinan ya Rasulullah. Bukan itu. Ketika itu Jibril mengulangi lagi, dicegatnya aku di janjang nan kedua tadi, sehingga ambo baranti di janjang nan kedua. Kecek Jibril kepada aku, kata Rasul, man syaqiya abdun, amat celaka pula lah hamba umatmu ya Rasulullah. Umat kamu yang bagaimana? Umatmu diagih oleh Allah masih basobok jorang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara kedua orang tuanya masih hidup. Dalam hadis, lam yudkhilahu al-jannata, inyo indak menjadikan kedua orang tuanya itu sebagai kunci pembuka pintu surga. Hai Muhammad, amat celakalah umatmu nanti
masih diagih kesempatan oleh Allah basobok jo kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu kedua orang tuanya itu masih hidup, tetapi dia tidak jadikan kedua orang tuanya itu sebagai kunci bagi dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Begitu Jibril, iya, amin kata aku. Dan ketiga, engkau berantilo dan engkau bacolo amin sebelum berkhutbah. Kenapa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, di tangga yang ketiga waktu ambo akan berkhutbah, aku diantikan sabantah oleh Jibril. Hai Muhammad, sungguh celaka pula lah umatmu, hai Muhammad, yang mana disabitkan orang nama engkau di hadapannya, tapi munculnya barik bana untuk dibuka, lidahnya barik untuk digarikan bersalawat kepada engkau. Celaka umatmu seperti itu. Laisa lahu syafa'atika fil akhirah, dan tidak ada untuknya engkau beri syafaat di akhirat kelak. Amat celaka umatmu, disebutkan namamu di hadapannya, inyo indah ado mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Celaka umatmu yang seperti itu. Hai Muhammad, bapak ibu tu, hai Muhammad, celaka umatmu, disabitkan nama engkau di hadapannya, munculnya sangat baik untuk dibuka bersalawat kepadamu. Muhammad kata orang sallallahu alaihi. Ibu-ibu, apa-apa angku-angku yang dimuliakan Allah, orang nan tiga tadi kecek Nabi sangat merugi dan sangat menyasa di akhirat kelak. Yang pertama baat tadi, diagih oleh Allah kesempatan basobok jo Ramadan balik di tahun kini ko, tetapi inyo abaikan amalan-amalan Ramadan tu. Siang hari lah ditahannya paruitnya untuk makan, untuk minum. Talingonya indak ditahannya dah mendengarkan yang burak-burak. Matonya ndak ditahannya mencalik yang burak-burak. Munculnya ndak ditahannya mengecekkan yang burak-burak. Kemudian anggota tubuhnya indak dipuasokannya mengarajokan sesuatu yang Allah tidak reda. Di malam hari kadang-kadang sembahyang tarawih, witir, kadang-kadang indah. Orang baca Al-Quran, kadang-kadang banyak orang salamu Ramadan tu sampai khatam Quran 3 kali di orang. Dinyo surah Al-Baqarah salaman dah sudah dah. Orang di malam hari meningkatkan sedekahnya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ini tak mau sedekah dah. Orang banyak berzikir, hanya tak ada berzikir dah. Orang banyak salat tahajud, hanya tak ada tahajud dah. Orang banyak ibu-ibu memberikan pembukuan ke orang lain, dinyo takana senindak dah. Diagih oleh Allah kesempatan basobok jo Ramadan tahun kini balik, tetapi amalan-amalan tadi dia abaikan. Lam yughfarlah, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal Ramadan itu datang sebenarnya untuk menghapuskan dosa yang bertimbun-timbun kita kerjakan di masa lampau. Ibu apa-apa jamaah yang dimuliakan Allah, kalau cari kamus-kamus bahasa Arab, kata-kata Ramadan itu artinya pembakaran. Artinya Ramadan pembakaran. Ditambah ulang merdeka, datang bulan Ramadan. Artinya Ramadan tu artinya pembakaran. Kecil orang sabantalai datang bulan Ramadan. Artinya datang bulan untuk pembakaran. Apa-apa je ibu-ibu
di rumah awak masing-masing, awak kan acuk bakar membakar. Kadang-kadang di sudut halaman, kadang-kadang di muka jalan, kadang-kadang di belakang rumah kalau gadang rumah. Yo begitu. Ada bakar membakar model itu. Nak semua sekali. Lai. Bila masuknya tu awak adukan bakar membakar tu di rumah awak. Dalam keadaan makuak bakar membakar. Bukan paneh. Paneh harus dibakar paneh. Keadaan makuak adukan bakar membakar di rumah awak. Deklah banyak sarok. Terbayang dari ibu je apa anda kata di rumah awak tadi, dalam rumah awak tadi, saroklah banyak, batumpuak, ditambah juga. Terbayang tak kira-kira mudarat yang kata jadi di rumah awak? Bukan saja orang nak membuat sarok, orang-orang yang ada di rumah itu semuanya akan mudarat nanti kalau sarok tu ditambah-tambah dan ditukuk-tukuk taruh. Ibu-ibu kan acuk pergi padang luar hari Khamis atau hari Minggu contohnya. Nampak ibu-ibu banyaknya sampah padang luar tu Sehari sebanyak itu. Kalau setahun sampah tadi diunggu-ungguan taruh ditambah-tambah sampah tadi taruh kira-kira padang luar tu. Indah ada pesapan luar tu lah habis di sampah tu. Ndak ada orang nak kena muah kasinan doh. Dek banyaknya sampah nan ada. Sampah tadi ditambah-tambah taruh. Sadar wak mana-mana nambah sampah tu taruh. Ibu-ibu jamaah terhormat, sampah bagi orang mukmin itu ialah perbuatan dosa dan kubangan-kubangan maksiat yang dia kerjakan setiap waktu di dalam hidupnya dengan kesadaran dan kadang-kadang dengan kesenangan hati inyo berbuat dosa tu. Abah tambah-tambah sampah tu taruh sampai sebulan, sampai setahun, kira-kira lah bara sampah dosa perbuatan maksiat tu nak kerajokan. Datang bulan puasa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu lima bainahunna. Ramadan itu datang dalam hidup seseorang adalah sangajo oleh Allah kok leh kana muahjo orang tadi untuk membakar dosa-dosa nan dikarajokannya setahun nan lampau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, baat tadi sangat cilaka umatmu hai Muhammad, diagih oleh Allah kesempatan masih bersobok kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu kedua orang tuanya masih hidup, tetapi dia tidak jadikan kedua orang tuanya itu sebagai kunci pembuka pintu surga selapang-lapangnya untuknya. Dalam sebuah hadis, abawaika fi awsatil jannah, itu dalam hadis, hati-hati kamu, ketahuilah oleh kamu bahwasanya orang tuamu itu nanti akan tagak di tengah-tengah pintu surga. Pintu musajid raya aku terbuka cik tu Ada baduo orang tagak di tengah-tengah pintu tu Lai bisa ibu masuk? Lai bisa masuk? Pintu musajid raya aku terbuka cik tu Di tengah-tengah pintu tu tagak kedua orang tua. Orang tua wak tagak badan tu kadang-kadang. Lai kemungkin wak masuk ke dalam musajid. Nya tagak tengah-tengah tu lai kemungkin. Dalam hadis, engkau abaikan kedua orang tuamu, berarti sudah tertutup pintu untukmu masuk ke dalam surga. Pitih engkau lah banyak, rezeki engkau lah banyak, sagalo dunia lah dapat di engkau, sagalo aksesoris hidup dunia lah dapat di engkau. Oto engkau lah rancak, indak cukup 2-3 oto lah di Bali.
kadang-kadang oto rancak nan baru tu laba ulang-ulang awak bawa kawan nak pai makan kagak duit benar. Nak suruh musnan kagak duit talu ikan gadang tu. Kawan awak lacu abang sinan sekali dua kali jo oto rancak tu lawak bawa kawan awak kasinan. Orang tua belum pernah nanya oto tuli. Ndak batua kada jauh tu. Ndak batua. Sangat celakalah umatmu. Dia masih diberi kesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu, tetapi dia tidak gunakan kedua orang tuanya untuk berbuat baik sebagai kunci untuknya untuk masuk ke surga. Maka surga itu tidak akan bisa pernah terbuka andai kata kuncinya tidak ada. Kuncinya itu sampai di mana orang tua engkau senang dengan adanya engkau. Itulah kunci surga itu. Yang ketiga, sangat celakalah umat dan menyasar nanti. Tu disabuikan dia doan engkau nama engkau hai Muhammad. Disabuikan dia doannya nama engkau hai Muhammad. Indak takana dia bersalawat kepada engkau doh. Muhammad kata orang. Ibu apa-apa engkau yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan pada kita tahun ini betul-betul bersobok dengan hadis yang disampaikan tadi, bisa penghapus dan penggugur bertimbun-timbunnya dosa yang kita lakukan semenjak akhir Ramadan tahun lampau. Mudah-mudahan kita terpilih di antara orang-orang yang beruntung dengan datangnya bulan Ramadan ini. Maka banyakkanlah amalan-amalan kita yang akan mengikis habis dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Itu barangkali ibu-ibu apa-apa engku-engku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahil hidayah wa taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.